Sebetulnya APP telah melakukan berbagai inisiatif dalam bidang sustainable. Ini boleh dicontohkan apa saja sebetulnya? Ya, jadi APP itu semenjak 2013 itu adalah transformasi besar di industri kami, di mana APP melakukan komitmen untuk memastikan bahwa seluruh rantai pasokan berasal dari pemasok kayu yang bertanggung jawab. Jadi 100% berasal dari hutan tanaman industri yang sebelumnya memang masih campur berasal dari hutan alam. Nah, setelah 2013 diimplementasi lebih dari 10 tahun, tahun ini 2025 kami mengupgrade sustainability kami dengan meluncurkan apa yang kita namakan Regenesis. Jadi Regenesis ini satu sustainability platform yang baru buat APP yang menaungi 3 pilar, forest, people, dan value chain. Nah, tujuan dari Regenesis ini adalah bagaimana kami lebih mengutamakan forest positive policy. Kami ingin membuat forest ini lebih ke positif, jadi bukan hanya restorasi konservasi secara biasa saja, tetapi bagaimana kita melakukan ekosistem atau meng-create satu public-private community partnership secara landscape. Jadi tidak hanya di area APP sendiri, tetapi kita melihat konservasi dan restorasi itu secara landscape bekerja sama dengan pemerintah, juga area pemerintah dan juga perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar operasi kami, termasuk dengan community solution-nya. Jadi ini yang berbeda dan value chain juga kami tuh ingin membuat satu ekosistem yang bisa mengundang value chain kita, customer kita ikut menjadi bagian dari solusi, termasuk juga karena solusi ini ataupun restorasi konservasi ini meskipun APP sudah pledge 30 juta US dollar per tahun, tetapi dengan secara kompleks atau luasan yang kita akan konservasi itu tentu masih membutuhkan tambahan finance dari luar, dari investor, dan kami juga ingin bagaimana satu program konservasi restorasi terkonek dengan carbon market. Jadi sehingga ekosistem itu lebih sifatnya jangka panjang, sifatnya investasi, dan juga bisa mendapatkan opportunity ke depan lagi. Baik, restorasi yang dilakukan ini apakah hutan dan juga apabila iya di Indonesia atau di luar? Jadi iya, kita akan mengidentifikasi tadi yang landscape, tentu landscape hutan. Yang mana mungkin satu landscape itu saya ambil contoh di Riau, Diam Siak Kecil itu ada Biosphere Reserve yang sudah ditetapkan oleh UNESCO. Di sekelilingnya itu adalah konsesi HTI, APP, supplier, dan juga ada community area. Nah, itu menjadi satu bagaimana kita membangun program konservasi restorasi ini menjadi satu bagian. Untuk sementara ini 1 juta hektar kami fokusnya di Indonesia. Ini semangatnya sama dengan acara IISF pada tahun ini begitu ya, di mana mengangkat isu kolaborasi lintas sektor untuk mencapai sustainability goals. Ini bagaimana dari kacamata APP, seberapa penting forum ini bagi dunia usaha untuk mendorong aksi nyata menuju ekonomi hijau? Ya, forum ini seperti yang saya sampaikan tadi, bukan saja APP bercerita apa yang sudah kita kerjakan, tentu kita juga menginginkan perusahaan lain ikut melakukan upaya karena beberapa rantai pasokan. Jadi bukan kita nggak berbicara APP dengan perusahaan-perusahaan, bukan cuma rantai pasokan hutan, tetapi rantai pasokan lainnya, chemical company, pupuk dan sebagainya. Jadi saya mundur sih, kalau APP juga punya komitmen dekarbonisasi menuju ke net zero, yang mana juga sejalan dengan target Indonesia. Nah, pada saat kita mengukur bagaimana kita melakukan dekarbonisasi ini, APP tidak bisa sendiri. Karena kami harus menghitung semua yang masuk ke dalam rantai pasokan. Ada istilahnya itu skop 1, skop 2, skop 3. Nah, pada saat kita skop 3 ini sudah melibatkan perusahaan-perusahaan yang supply barang ke APP. Nah, apabila mereka tidak melakukan upaya seperti yang APP lakukan, APP tidak akan terdampak. Kami cuma terdampak sebagian yang kita bisa lakukan dalam operasional APP. Tetapi kalau mereka juga ikut melakukan, jadi semua matching gitu. Mereka harus menurunkan karbon sehingga pada saat APP menerima atau membeli barangnya, kami juga bisa mengukur bahwa dia juga sudah low carbon dan kami bisa klaim bareng. Jadi itu sebenarnya tujuannya, dan
diharapkan ASF ini kita juga harapkan semakin banyak gitu ya perusahaan melakukan komitmen. Tetapi memang di Kadin sendiri saya juga lead sustainability, di situ ada Net Zero Hub. Nah, Net Zero Hub itu memang mengajak company-company untuk komit. Sekarang jumlahnya juga udah hampir 100 perusahaan komit. Tinggal bagaimana mereka upaya-upaya untuk implementasinya itu yang mungkin dengan ajang ASF ini bisa sama-sama melihat karena ada yang share dari sisi teknologi, knowledge, pengalaman, dan bagaimana mereka bisa ketemu juga partner yang tepat. APP juga dikenal memiliki komitmen jangka panjang terhadap keberlanjutan. Bagaimana agenda dan juga inisiatif yang diusung APP pada acara kali ini sejalan dengan arah kebijakan nasional, khususnya Asta Cita Presiden yang menekankan transisi energi dan juga ekonomi hijau? Iya, yang tadi saya bilang APP kita sekarang ini sekarang ini kita udah punya, kita namakan Sustainability Roadmap Vision 2030. Jadi di 2030 itu kita sudah menargetkan menurunkan carbon footprint 30%. Nah, di Regenesis ini kita akan membangun target beyond 2030. Jadi setelah 2030 menuju 2050. Di mana APP juga sudah komit kita juga harus mencapai net zero di 2050. Kalau Indonesia target net zero 2060, tetapi Pak Presiden kemarin saat berbicara di UN General Assembly New York, beliau juga men-challenge komit bahwa Indonesia akan tarik ke depan lebih cepat lagi dan diharapkan 2050. Nah, upaya-upaya APP kita sudah banyak gitu ya, bisa baca di sustainability kami udah menurunkan 13% dan akan dipus lagi bagaimana kita mencapai 30% di 2030 dan upaya 2031 sampai ke 50 tadi antara mill downstream dengan upstream di forestry yang tadi konservasi 1 juta hektar itu kita harapkan bisa menjadi satu matching dan kita bisa mencapai net zero. Bagaimana APP melihat peluang untuk memperluas dampak dari program-program keberlanjutan agar selaras dengan prioritas pembangunan nasional? Ya, jadi APP memang juga selain kami memang fokus sustainability di grup sendiri, kami juga aktif di beberapa asosiasi, Kadin, Apindo, dan melalui itu kami juga mendorong bagaimana bisa upaya-upaya sustainability bisa juga menjadi satu inisiasi yang bukan kami lakukan sendiri. Jadi mengajak perusahaan-perusahaan lain melalui asosiasi maupun Kadin. Jadi sustainability ada 3 platform besar, salah satunya Net Zero Hub, lalu ada Forest Regenerative, lalu ada Carbon Center of Excellence. Jadi ketiga pilar utama sustainability di bawah Kadin inilah yang akan mendorong dan juga tentu bagaimana menyatu dengan target pemerintah sehingga kita bisa, karena pemerintah memberi target tentunya yang pelakunya adalah di pelaku usaha yang bisa membuat make it happen gitu on the ground.